Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Data lain adalah Xiao Xiao yang ada di antara 7 monster yang cara menunjukkan kemampuannya ya orang yang berdiri dan setuju untuk bertarung dengan Chi Chua Chen. Tidak lain adalah Xiao Xiao. Orang pertama yang menyatakan keterkejutannya adalah He Chaito. Dia dengan panik bertanya, "Xiao Xiao, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Bagaimana kamu bisa menantang Chi Chua Chen? Niat pedangnya bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan benar." Xiao Xiao memelototinya dengan marah dan berkata, "Mengapa kau memiliki sedikit kepercayaan padaku? Apakah kau hanya fanatik dalam hati?" He Chaito kehilangan kata-kata setelah mendengar kata-kata Xiao Xiao. Dia terlalu menyayanginya. Meskipun dia mungkin benar-benar sibuk sepanjang waktu, dia tidak pernah pelit pada perawatan dan kasih sayang yang telah ditunjukkannya kepada Xiao Xiao. Ini juga mengakibatkan kurangnya kesempatan bagi Xiao Xiao untuk membuat tangannya kotor. Yang benar adalah bahwa meskipun Xiao Xiao mengeluarkan getaran seorang gadis kecil, terutama di antara 7 monster, dia sebenarnya sedikit lebih tua dari Wo Yuhao dan Tang Wutong. Bahkan mereka bertiga telah memenangkan kompetisi bersama ketika mereka baru saja memasuki Akademi Strike. Selanjutnya, dia sekali lagi menunjukkan kemampuannya dalam turnamen elit benua. Tetapi sejak waktu itu, Xiao Xiao jarang memiliki kesempatan untuk bertarung dan menunjukkan kemampuannya. Bahkan He Chaito tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Chi Chua Chen menatap Xiao Xiao, tapi dia tidak meremehkannya karena ukuran tubuhnya. Sebaliknya, matanya menunjukkan rasa hormat dan kewaspadaan yang dia miliki untuk setiap penantang. Xiao Xiao berdiri di sana dengan jelas, tetapi tampaknya tidak mengungkapkan kekurangan apapun dalam sikapnya. Chi Chua Chen adalah seorang ahli dalam menemukan kelemahan dalam posisi musuh. Begitu musuh mengungkapkan cacat, dia akan menghadapi murka dari serangannya yang kuat. Namun Xiao Xiao tampaknya telah menyatu dengan lingkungannya. Dia sama sekali tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Xiao Xiao menatap Chi Chua Chen sebelum mengumumkan, "Kakashi, bisakah aku menantangmu?" Chi Chua Chen ragu beberapa saat sebelum melihat Wo Yuhao yang berdiri di samping. Wo Yuhao mengangguk tanpa ragu-ragu. Sementara yang lain mungkin meremehkan Xiao Xiao, Wo Yuhao tidak akan pernah melakukannya. Setahun yang lalu Xiao Xiao sudah mendapatkan rohnya sendiri dengan bantuan Wo Yuhao. Selain itu, Wo Yuhao dan Tang Wutong tidak akan pernah melupakan kemampuannya yang sebenarnya. Wo Yuhao bukan satu-satunya Mas Roh tipe kontrol di antara generasi baru 7 monster. Xiao Xiao adalah yang satu lainnya. Namun dia mengambil jalan yang berbeda dari Wo Yuhao. Wo Yuhao telah memilih untuk fokus pada pengendalian dan menyerang. Sedangkan Xiao Xiao memilih untuk mendedikasikan pelatihannya untuk mengendalikan dan mempertahankan. Alasan untuk dua fokus yang berbeda ini adalah karena jiwa bela diri kembar Wo Yuhao, mata rohnya akan fokus pada pengendalian, sedangkan permaisuri kalajengking Gyok-S akan fokus pada serangan. Bagaimana dengan Xiao Xiao? Bahkan dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Ya, Xiao Xiao, gadis yang biasanya tidak menonjolkan diri, adalah seorang mas roh dengan jiwa bela diri kembar. Di antara 7 monster, dia adalah orang ketiga selain Wo Yuhao dan Tang Wutong yang memiliki 2 jiwa bela diri kembar. Mereka adalah elit di antara siswa baru Akademi Strike saat itu. Meskipun Xiao Xiao jarang bertarung dengan siapapun itu, tidak berarti dia lemah. Di bawah efek yang kuat dari pil keberuntungan Qian Kun, kultivasinya telah meningkat pesat. Juga dia adalah murid langsung dari Penatua Asuhan, yang adalah limit Doulo yang sebenarnya. Jika Penatua Asuhan bersedia menyerahkan ajarannya kepada Wo Yuhao dan Tang Wutong, mengapa Penatua Asuhan tidak mengajar murid terakhirnya? Oleh karena itu, di antara semua orang yang hadir, Wo Yuhao tidak akan lagi adalah orang yang paling percaya padanya. Melihat bagaimana Wo Yuhao memberikan persetujuannya, Chi Chua Chen berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan." He Chaito menjadi cemas saat dia mencoba meraih lengan Xiao Xiao. "Xiao Xiao, kamu seharusnya tidak melakukannya. Ini terlalu berbahaya. Apa yang akan aku lakukan jika sesuatu yang buruk terjadi padamu?" Xiao Xiao menjawab dengan santai, "Kalau begitu pergi dan
temukan orang lain. He Chaito marah dengan kata-katanya. Apa maksudmu dengan menemukan orang lain? Aku hanya menginginkanmu. Selain itu, kamu sudah melakukannya untukku. Kamu harus bertanggung jawab. Kata-katanya memukul semua orang. Setelah mendengar kata-kata He Chaito, Susansi segera menarik Jiang Nanan kembali. Ketika mereka kembali untuk mendengarkan gosip yang menarik, mata Bebe juga membelalak tak percaya. Sementara Huo Yu dan Tang Wutong memandang Xiao Xiao dengan ekspresi terkejut. Xiao Xiao segera menjadi pusat perhatian. Dia mulai memerah ketika dia memelototi He Chaito dengan cara yang kejam. Tidak bisakah kau diam dan tidak memuntahkan sampah? Kau merusak keadaan spiritualku. Kau akan bertanggung jawab jika aku kalah nanti. Dan berhentilah mengajukan pertanyaan aneh seperti siapa yang akan bertanggung jawab untukmu dan siapa yang akan melakukan apa denganmu. Jika kau terus mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu, aku akan mengabaikanmu. Setelah melihat Xiao Xiao memerah, He Chaito dengan panik berkata, bagaimana kamu bisa bertarung melawan Cicuo Chen ketika kamu begitu bingung sekarang? Ayo mari kita pergi dan berkultivasi di samping untuk menenangkan pikiran dan hatimu. Ketika He Chaito berbicara, dia akan menarik Xiao Xiao pergi, namun tarikannya tidak efektif. Kaki Xiao Xiao sepertinya berakar ke tanah. Tentu saja He Chaito tidak akan menggunakan kekuatan aslinya untuk menariknya pergi, namun dia bisa merasakan tekad dalam dirinya untuk bertarung dengan Cicuo Chen. Saat dia menundukkan kepalanya untuk menatapnya, dia terkejut dengan ekspresi wajahnya. Mata Xiao Xiao menjadi tenang dan ekspresi bingung di wajahnya telah menghilang. Yang tersisa adalah pandangan ketenangan dan tekad. Xiao Xiao, kamu... Chaito. Suara Xiao Xiao sangat lembut. Aku tahu kamu memperlakukanku dengan baik dan takut aku akan terluka. Aku mengerti bagaimana perasaanmu terhadapku. Tetapi kamu harus tahu bahwa aku tidak hanya akan menjadi istrimu di masa depan. Pada saat yang sama, aku masih akan menjadi anggota 7 Monster Strike. Bertahun-tahun aku telah melihat bagaimana Yu Hao telah berperang yang tak terhitung jumlahnya di utara dan selatan. Kalian semua juga sibuk dengan proyek-proyek dalam Sekte Tang. Tapi bagaimana dengan aku? Di bawah perlindunganmu, aku seperti seekor burung yang tidak dapat membentangkan sayapnya. Aku tahu kamu peduli pada aku dan menyayangiku. Tapi aku tidak ingin menjadi bunga di rumah kaca. Dan aku memiliki kemampuan untuk tidak menjadi bunga di rumah kaca. Aku bisa tetap kuat tanpa perlindunganmu. Aku bukan hanya kekasih dan pasanganmu. Di masa perang, aku bisa menjadi temanmu yang bisa bertarung bersamamu dan membantu semua orang. Aku tidak pernah mengurangi kelonggaran pelatihanku selama ini dan aku berlatih keras karena aku ingin membantu semua orang di medan perang. Tetapi kalian semua secara tidak sadar telah mengucilkanku dari tugas yang berbahaya atau menantang. Aku ingin ini berhenti dan aku ingin membuktikan kepada kalian semua bahwa aku, Xiao Xiao, juga memiliki kemampuan untuk menjadi anggota sejati dari 7 Monster Strike. Jadi tolong jangan hentikan aku. Chaito, biarkan aku membuktikannya padamu, oke? Kata-kata Xiao Xiao membungkam semua orang ketika mereka mulai bertanya pada diri mereka sendiri apakah itu benar-benar terjadi. Jiang Nanan berempati dengan kata-katanya dengan sangat kuat. Selain Tang Wutong, dia adalah satu-satunya perempuan di antara 7 Monster Strike bersama dengan Xiao Xiao. Meskipun Tang Wutong bisa bertarung bersama dengan Huo Yu Hao dan telah mengalami begitu banyak pertempuran, baik Jiang Nanan dan Xiao Xiao selama hidup di bawah perawatan dan perlindungan semua orang. Karena itu, setelah mendengar kata-kata Xiao Xiao yang bergema kuat di dalam hatinya, dia melepaskan tangan Susansi dan berjalan menuju Xiao Xiao. Xiao Xiao, aku mendukungmu. Xiao Xiao memegang tangan Jiang Nanan dan tersenyum. He Chaito sedikit linglung setelah menatap senyumnya yang indah. Butuh beberapa saat sebelum dia melepaskannya dan menunjukkan senyum pengertian. Dia menghela nafas sebelum berkata, aku minta maaf Xiao Xiao, aku pasti telah mengabaikan perasaanmu. Xiao Xiao melepaskan tangan Jiang Nanan sebelum berjalan menuju He Chaito. Dia benar-benar terjun ke pelukannya di depan semua orang. Tidak Chaito, aku benar-benar beruntung dan bahagia memilikimu. Sejujurnya, aku sebenarnya ragu saat itu ketika aku memilihmu. Tapi setelah itu aku mengerti betapa benarnya aku memilihmu, Chaito. Aku benar-benar menikmati menerima perhatian dan perhatian yang kamu miliki untukku. Tapi aku sangat sedih lihat seberapa keras kamu bekerja setiap hari. Aku benar-benar ingin membantumu. He Chaito memeluknya erat saat dia menatapnya dengan penuh kasih. Cicuo Chen yang telah berdiri di sampingnya tiba-tiba menampar dahinya dan bergumam, mengapa tiba-tiba aku merasa seperti aku yang antagonis dalam pertunjukan ini? Setelah mendengar kata-katanya semua orang tertawa. Baby tersenyum menjawab, Saudara Ji, kamu benar-benar antagonis terbesar di Sekte Tang kami.
Siapa yang memintamu menantang orang untuk berkelahi setiap saat? Ci Chen menghela nafas. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Untuk meningkat, aku harus menemukan orang untuk bertanding. Aku sangat menyesal jika aku membuat kalian tidak nyaman, tapi aku tidak akan mengubah caraku dan akan terus menantang kalian semua untuk bertarung. Kalau begitu ayo, Xiao Xiao melarikan diri dari pelukan Heja itu dan matanya mulai menyala karena keinginannya untuk menang. Ci Chen mengangguk dan berkata, Xiao Xiao, aku tidak akan gampang padamu meskipun kamu adalah perempuan. Siapa yang membutuhkanmu untuk bersikap santai padaku? Kita bahkan belum tahu siapa yang akan menang. Saat Xiao Xiao berbicara, dia pindah ke seberang Ci Chen. Sekarang tidak akan ada yang menghentikan mereka dari pertempuran. Mereka perlahan mundur untuk memberikan ruang. Tang Wutong berbisik ke telinga Huo Yuhao, jika Xiao Xiao kalah, giliranku selanjutnya oke? Huo Yuhao tersenyum. Apakah kamu gatal untuk pergi ke pertempuran setelah berurusan dengan dua mas roh jahat? Tang Wutong melambaikan tangan kecilnya di depan Huo Yuhao dan berkata, tidak, aku hanya ingin kalian tahu bahwa kami para wanita tidak mudah untuk digertak. Kami tidak lebih lemah dari pria. Huo Yuhao tersenyum. Mengapa aku merasa bahwa aku adalah targetmu yang sebenarnya dan bukan Ci Chen? Tang Wutong mengangkat kepalanya menjawab, jika aku menantangmu untuk berduel, apakah kamu akan menerimanya? Huo Yuhao terkejut. Kamu tidak serius bukan? Tang Wutong menjawab, mengapa tidak? Yuhao, tidakkah kamu merasa seperti kamu tidak dapat menemukan batasmu sendiri setelah kultivasi tertutup kita sebelumnya? Sangat buruk bagi kita untuk tidak dapat secara akurat menentukan seberapa kuat kita. Kita tidak akan dapat memutuskan cara yang paling efektif untuk menghadapi musuh-musuh kita sebenarnya. Metode kultivasi saudara Ci Chen memiliki banyak bidang yang patut dipelajari. Terlepas dari kemampuan apa yang kita miliki, kita hanya dapat benar-benar memahami kemampuan itu dengan bertarung dan melatihnya. Huo Yuhao merenungkan kata-katanya sebelum berkata, apa yang kamu katakan masuk akal, tapi aku tidak berpikir aku bisa menyerangmu. Tang Wutong tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku akan berbelas kasihan. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu dapat mengalahkanku? Huo Yuhao bertanya dengan alis terangkat. Tentu saja, jawab Tang Wutong dengan bangga. Jangan lupa aku sudah menjadi Feng Hao dulu sementara kau masih seorang dulu jiwa. Huo Yuhao menjawab, tapi aku juga memiliki inti jiwa. Ini membuatku sangat mirip dengan Feng Hao dulu. Tang Wutong berkata, jika kamu tidak setuju denganku, kamu selalu bisa menantangku. Huo Yuhao berkata, baiklah, mari kita lakukan setelah Xiao Xiao dan saudara Ci Chen selesai. Selama percakapan mereka, cara mereka menatap satu sama lain tampak seolah-olah mereka akan memulai perkelahian. Tapi itu tetap seperti itu untuk sementara waktu sebelum mereka berdua tertawa. Ya, tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah benar-benar bertarung satu sama lain. Meskipun demikian, keduanya masih cukup kompetitif. Faktanya mereka berdua benar-benar bersemangat melihat kemungkinan pertarungan satu sama lain. Justru karena mereka saling memahami dengan sangat baik sehingga mereka tidak bisa memastikan siapa yang akan muncul sebagai pemenangnya. Di sisi Ci Chen dan Xiao Xiao, kali ini Ci Chen bukan satu-satunya yang merasa bahwa kemampuan Xiao Xiao tidak dapat diprediksi, bahkan teman-temannya yang lain bisa merasakannya. Bibi hanya bisa mengangguk tepat sekali. Terlepas dari apakah itu Xiao Xiao atau Jiang Nanan, kita semua telah tumbuh banyak. Bahkan mereka bukan lagi gadis kecil yang semua orang perlu lindungi. Mereka semua bisa menghadapi dunianya sendiri. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.